Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fadilah zikrullah. Dari Abu Bakar As-Siddiq anhu, Rasulullah SAW bersabda, selalulah membaca la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyaklah membaca Qur'annya, sebab sesungguhnya iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah serta istighfar. Ketika melihat ini, maka aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka merasa bahwa mereka berada dalam hidayah. Arsyad Abu Ya'la. Dari Abu Bakar As-Siddiq anhu, Rasulullah SAW bersabda, selalulah membaca la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyaklah membaca keduanya, sebab sesungguhnya iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ketika melihat ini, maka aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka merasa bahwa mereka berada dalam hidayah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang dimaksud dengan mereka membinasaku dengan la ilaha illallah dan istighfar adalah bahwa syaitan berusaha memasukkan racunnya ke dalam hati manusia. Racun itu akan masuk ke dalam hati seseorang ketika ia lalai dari zikrullah. Apabila ia tidak lalai, maka setan akan lari dengan perasaan hina. Zikrullah adalah pembersih hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Demikian pula istighfar. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa istighfar membersihkan hati dari karat dan kotoran. Abu Ali Dawaq rahmatullahi berkata, seseorang yang dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan membersihkan hatinya, sebagaimana kaca yang dibersihkan dengan kain basah sehingga hilang semua kotorannya. Dan jika ia mengucapkan la ilaha illallah, maka terpancarlah nur dari hatinya. Inilah yang memastikan bahwa apapun usaha setan akan sia-sia, dan apapun yang telah dicapai olehnya menjadi gagal begitu saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kubinasakan mereka dengan hawa nafsu adalah menganggap sesuatu yang batil itu hak. Apapun yang timbul di hatinya, ia melakukan dan menganggapnya sebagai amalan agama. Maka Allah SWT telah berkali-kali mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah tidak mengunci pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50. Masih banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Inilah tipuan setan yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bukan agama tetapi diberi pakaian agama, sehingga manusia menyangka itu adalah amalan agama dan berharap memperoleh pahala darinya. Jika seseorang menganggap sesuatu itu ibadah dan agama, bagaimana ia akan mendapatkan taufik untuk bertaubat atas salahnya? Jika seseorang berzina atau mencuri, dapat diharapkan suatu saat kelak ia akan menyesali dan berhenti dari dosanya. Sedangkan orang yang terjumus ke dalam tipuan tersebut merasa perbuatannya adalah amalan agama, mana mungkin ia akan bertaubat, dan bagaimana mungkin ia akan meninggalkan perbuatannya. Bahkan hari demi hari ia akan meningkatkan perbuatannya. Inilah maksud ucapan syaitan
Kubinasakan manusia dengan dosa-dosa, namun dengan istighfar dan zikir mereka telah membinasakanku, sehingga aku pun menjerat mereka dengan jeratan yang tidak mungkin mereka dapat melarikan diri. Oleh karena itu, setiap amal agama ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat Nuhma. Ini sangat penting. Berbuat sesuatu yang melanggar sunnah akan memusnahkan kebaikan dan dapat dipastikan akan memperoleh dosa. Al-Ghazali rahmatullahi meriwayatkan bahwa Hasan Basri rahmatullahi berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahwa syaitan berkata, ku menasakan umat Muhammad dengan membiarkan mereka dalam perbuatan dosa. Namun mereka patahkan tulangku sehingga ku binasakan mereka dengan sesuatu yang tidak dianggap sebagai dosa. Kujerumuskan mereka dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka menganggap bahwa mereka berjalan dalam jalur agama. Wahab bin Munabah berkata, takutlah kepada Allah. Kalian mencela syaitan di depan umum, namun kalian menuruti dan berkawan dengannya saat sendirian. Sebagian ahli sufi berkata, sungguh mengherankan Allah yang telah mereka ketahui karunia-karunia-Nya sebagai Maha Pemberi dan mereka mengakuinya, tetapi mereka malah mendurhakainya. Sedangkan syaitan, walaupun mereka memusuhi dan mengetahui tipuan dan kejahatannya, tetap ia malah ditaati. Dari Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang meninggal dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa ani Rasulullah dengan sepenuh keyakinan hati, kecuali wajib baginya masuk surga. Di lain riwayat disebutkan, kecuali Allah pasti mengampuninya. Arsyad Ahmad, Nasai, Tabrani, dan Hakim. Dari Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang hamba yang meninggal dunia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa ani Rasulullah dengan sepenuh keyakinan hati, kecuali wajib baginya untuk masuk surga. Di lain riwayat disebutkan, kecuali Allah pasti mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, dengarkanlah berita gembira untukmu dan sampaikanlah kepada yang lain. Barang siapa ikhlas membaca la ilaha illallah, wajib baginya masuk surga. Inilah nilai keikhlasan di sisi Allah SWT. Dengan keikhlasan, amalan sedikit akan berpahala banyak. Amalan yang dilakukan agar dilihat dan dipuji orang lain akan sia-sia di sisinya, bahkan akan mencelakakan pelakunya. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ikhlas, walaupun sedikit itu, akan mencukupinya. Oleh sebab itu, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan ia akan pasti akan masuk ke dalam surga. Tidak ada keraguan lagi dalam hal ini. Mungkin karena dosa-dosanya ia disiksa terlebih dahulu di neraka, namun hal itu belum pasti. Karena jika raja di segala raja, yakni Allah Ta'ala, menyukai keikhlasan seorang yang ikhlas, maka Allah Ta'ala akan meridhoinya dan dosa-dosanya akan diampuni olehnya. Allah, apa saja ada yang kita lakukan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuasa untuk menyampaikan kepada ilmu. Amin.